Pemirsa, selain menghambat pertumbuhan investasi, pandemi virus corona juga dikhawatirkan menghambat berbagai rencana pembangunan di Indonesia. Untuk mengetahui antisipasi seperti apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi perlambatan ini, kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selamat sore, Pak Suharso. Selamat sore, Martin. Ya, Pak Suharso, ini pandemi tentunya menyerang berbagai macam sektor. Bagaimana Pak antisipasi dari Anda terkait dengan pembangunan di Indonesia sejauh ini? Ya, pertama kita tahu persis bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Dan seluruh dunia merespon keadaan ini seakan-akan berbeda-beda, tetapi pada umumnya itu melakukan mempertajam kebijakan fiskalnya atau setidak-tidaknya menambah belanja fiskalnya karena sektor real dan market itu tidak atau kurang mampu untuk mengatasinya sendiri. Dan kita lihat bahwa lapangan kerja untuk sementara beberapa hanya bekerja paruh waktu karena ada pembatasan-pembatasan, tetapi saya kira pekerjaan-pekerjaan yang esensial tetap dilakukan oleh siapapun di seluruh dunia. Kebijakan yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi COVID ini sendiri, yaitu dengan menyediakan belanja untuk kesehatan yang memadai, kemudian memberikan kepastian kepada mereka yang daya belinya terpukul, termasuk mereka yang masuk dalam 40% miskin. Dan yang berikutnya kita juga menolong, membantu mereka-mereka di kategori pengusaha-pengusaha UMKM karena penjualan mereka tentu berkurang sehingga penghasilan mereka juga berkurang. Dan social safety net yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya meraih golongan yang saya sebutkan, tetapi juga para pekerja yang basisnya itu harian. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa memastikan mereka dapat bertahan hidup dan sekurang-kurangnya dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Mengenai proyek pembangunan ini Pak, kita melihat selama 2 bulan terakhir ini tentunya ini merupakan hantaman yang cukup besar bagi sektor ekonomi dan juga proyek pembangunan di Indonesia. Tapi ada berapa banyak Pak proyek yang terpaksa harus dibatalkan atau diundur karena ada pandemi ini? Ya, saya kira pertama banyak proyek pekerjaan yang ada yang masih bisa dilanjutkan, ada yang terpaksa mesti dihentikan untuk sementara. Dan saya kira itu hal yang biasa, yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena menurut saya kalau kita melakukan belanja misalnya sekarang dan kita tunda dan kita tambahkan itu pada belanja yang akan datang, itu kan justru pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Katakanlah misalnya separuh dari belanja modal atau dari belanja barang kita tahan pada tahun ini karena tidak bisa dimaksimalisasi, tidak bisa dioptimalisasi, maka kita alihkan, kita dorong ke tahun depan sehingga kita tambahkan pada belanja yang di tahun depan. Dengan demikian opportunity lapangan pekerjaan menjadi lebih besar dan lebih luas, frekuensinya naik dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita semata-mata sekarang ini kita atasi kesehatan ini demi ekonominya berjalan. Jadi jangan dibalik. Saya kira kesehatannya kita atasi dulu demi ekonomi yang bergerak. Jadi kita memastikan ekonomi, kalau kesehatannya ini benar-benar bisa kita atasi dan kemudian mendapatkan respon yang positif dari market. Kalau kita biarkan, saya kira pasti market confidence juga melemah dan
ini kayaknya pemerintah tidak serius untuk mengatasi COVID-19. Saya ingin mengatakan bahwa kita sangat amat serius untuk mengatasi ini karena itu belanja kesehatan cukup besar, 75 triliunan, kemudian 110 triliunan kita alokasikan untuk social safety net, dan 70 triliun yang terkait dengan usaha kecil menengah, termasuk pembebasan pembayaran listrik untuk 450 volt dan 500 watt yang 450 sama 900, dan saya kira itu mudah-mudahan membantu. Kalau proyek pembangunan apa saja begitu yang kemudian terpaksa harus ditahan dulu untuk pembangunannya? Ya, saya kira saya tidak bisa mengatakan satu persatu karena ada yang masih bisa bekerja, ada yang mesti gitu. Misalnya pekerjaan infrastruktur tentu banyak yang tertahan untuk sementara. Dan infrastruktur ini memukul semua kegiatan ekonomi di sektor ini. Dan kita bisa lihat pertumbuhannya memang menurun untuk ini. Pak Suharso, tapi jadi dengan pemindahan ibu kota, apakah ini juga kemudian terdampak? Ya, saya kira itu logikanya kan berarti ada pemindahan, Mas. Masa kita kemudian akan tetap seperti itu? Apa kata dunia, apa kata rakyat? Kok kita nggak mendahulukan dulu soal kesehatan publik, kesehatan rakyat? Itu kan yang utama, dulu kan kita sehat dulu, baru kita bisa bergerak. Ya kan? Kalau kita bilang, wah ini proyek harus tetap jalan, ini artinya kita tidak fokus, kita tidak memilih namanya. Ini namanya kebijakan, kita memilih apa dulu yang kita prioritaskan. Nah, yang kita prioritaskan itu tadi. Sebab membangun kembali ekonomi itu saya kira jauh lebih mudah dibandingkan kita memastikan wabah ini kapan selesai. Dan untuk itulah kita harus focusing di sini, konsentrasi betul untuk mengatasinya. Dan supaya menurut saya lebih baik kita kehilangan 2-3 minggu, 4 minggu daripada kita kehilangan minggu-minggu berikutnya. Baik, sudah kami tangkap. Lebih baik kita kehilangan 2-3 bulan, tetapi bulan-bulan berikutnya kita menangkan. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Suharso Pak untuk waktu bersama kami dalam Newsline Business.